sarapan. Sharon tidak ke kampus lagi esok harinya. Sungguh memang dia sangat pemalas. Untuk apa kuliah? Dapat gelar lalu cari kerja. Uang Dane sudah sangat banyak. Ia tak berpikir untuk mencari pekerjaan. Uang yang dimiliki ibunya pastilah akan jatuh ke tangannya. Pada siapa lagi? Sharon berpikir dia adalah anak satu-satunya. Sudah pasti harta warisan Dane akan menjadi miliknya suatu saat nanti. Lalu untuk apa mencari kerja? Terlebih saat ini dirinya akan menikah dengan calon pewaris tunggal pengusaha properti kelas kakap. Lengkap sudah hidupnya akan bergelimang harta. Sharon berdandan secantik mungkin. Ia akan mengunjungi calon suaminya tercinta, Sean Dharmawangsa. Kali ini ia akan menemui Sean tanpa jas. Ultimatum mamanya cukup berpengaruh. Lagi pula, rentan membawa jas terlalu sering ke rumah Sean. Orang rumah Sean pasti akan curiga. "Mah, Sharon mau ketemu calon suami tercinta dulu." "Dadah." Sharon turun dari tangga dengan terburu-buru mencium kedua pipi Dane. "Sarapan dulu, nak," teriak Dane. "Nanti aku sarapan di rumah Sean saja." Sharon membuka pintu seraya memutar-mutar kunci mobil. "Anak itu," desis Dane di depan meja makan. Oma tersenyum bahagia melihat Dane tampak begitu menyayangi Sharon meski Sharon kerap membuatnya kesal. Semoga non Sharon bisa sepenuhnya menaklukkan hati tunangannya ya. Nyonya. Dane mengernyit. "Maksudmu?" Non Sharon pernah bilang, meski sering memanjakannya dengan harta, tapi tunangannya itu sangat kaku. Jawab Oma. "Dia bilang seperti itu padamu?" Tanya Dane. Oma mengangguk. "Anak itu terlalu manja. Kuliah malas. Kerja apa lagi? Mau jadi apa nanti? Mau tidak mau aku harus menjodohkannya dengan lelaki kaya raya." Dane memijat pelipisnya. Oma hanya mesem tanpa berani menyahut lagi. Lani sedang berdua dengan Sean di kamarnya. "Tuan, harus dengan apa saya membalas kebaikan Tuan?" Sean tak menjawab. Ia meraba-raba laci meja kecil di sebelah tempat tidurnya. "Lani, ini jam murah. Orang tidak akan tertarik dengan jam tangan murahan ini. Pakailah, jangan pernah kamu lepas. Aku memasang alat pelacak juga di jam tangan ini." "Memasang alat pelacak di gelang emasmu rentan dicuri. Terbukti bapakmu mengambil gelangmu kemarin." "Untung saja Tandan dan Jauhari Tangkas mengetahui radar pelacak GPS melemah padahal kamu sedang bersama mereka." Lani melongo. "Alat pelacak? GPS?" Tanya Lani keheranan. Kamu ini masih saja bodoh. Kamu pikir dari mana anak buahku menemukanmu secepat cahaya kalau bukan alat pelacak yang kutanam di gelangmu itu?" Sentak Sean. Lani melongo melihat gelangnya. "Di sini ada alat pelacaknya, Tuan." Tanya Lani dengan naifnya. "Di mana dipasangnya?" "Sudah, pakai jam tangan murah ini. Aku memasang alat GPS juga. Jangan pernah kamu lepas. Lagi pula kamu kenapa bodoh sekali mau saja ikut dengan bapakmu? Itu, kemarin bapak menggadai rumah warisan kakek pada rentennya. Lalu ada yang mau membeli rumah kami. Bapak bilang dua-duanya ada di rumah. Mereka perlu tanda tangan saya, Tuan." Sean memijat pelipisnya. "Coba kamu pikir, untuk apa bapakmu perlu tanda tanganmu? Memang sertifikat rumah atas namamu. Sudah aku bereskan utang-utang bapakmu. Kau hanya perlu mengurusku dan ibumu saja. Jangan pernah lagi pulang ke rumah itu lagi." Lani melongo. "Kalau ibu saya sembuh, mau tinggal di mana, Tuan?" "Di sini," jawab Sean pelan. "Di sini?" Lagi-lagi Lani melongo. "Sudahlah, pijati pundak dan kepalaku. Pusing aku memikirkan masalahmu banyak sekali. Baru kerja beberapa hari, kau sudah menyusahkanku." Gerutu Sean. Lani gegas berjalan ke belakang Sean. Memijat pundak Sean pelan. "Kurang keras." Lani menambah kekuatan pijatannya. "Pijat juga kepalaku." "Iya, Tuan. Maaf kalau saya kurang sopan pegang kepala Tuan." Lani mulai memijat kepala Sean. Sean memejam menikmati pijatan tangan Lani. Rasanya sungguh nyaman dan rileks. "Tuan," panggil Lani. Kenapa Tuan baik sekali padaku?" Tanya Lani. "Karena kamu bodoh." Lani mengernyit. Jawaban yang sungguh aneh.
Kalau saya tidak bodoh, Tuan tak akan baik seperti ini padaku. Ah, kamu memang bodoh. Sudah, jangan pikirkan apa yang sudah terjadi. Besok kalau kamu mau mengunjungi ibumu, kasih tahu jauh hari. Biar diantar jemput. Aku tak mau kebodohanmu selalu membuatku susah. Gerutu Sean. Lani mengangguk berulang kali. Kau dengar? Sentak Sean. Iya, Tuan. Padahal Sean melihat anggukan Lani di cermin. Selalu seperti itu Lani lupa kalau Sean buta. Dia seringkali menjawab ucapan Sean dengan anggukan. Mana bisa Sean melihatnya? Mulai besok kamu ikut aku membenahi berkas-berkas di ruang kerjaku. Bantu aku kembali bekerja. Aku tidak boleh terlalu lama bermanja seperti ini. Ada banyak hal yang harus aku urus. Sejak aku buta, aku malas bekerja. Awalnya aku tidak terima, tapi mau bagaimana lagi? Memangnya mata Tuan tidak bisa disembuhkan? Tanya Lani hati-hati. Lani sudah tahu jika kebutaan Sean terjadi beberapa tahun ke belakang. Sebelumnya Sean bisa melihat. Bisa mungkin. Aku terlalu terpuruk dengan keadaanku. Entahlah aku belum memeriksa kondisi mataku lagi. Aku haus. Bisa kamu buatkan mango smoothie? Bisa Tuan. Sekarang? Sean mengangguk. Lani gegas keluar tanpa menutup rapat pintu kamar. Sepeninggal Lani, Sean berjalan ke walk-in closet. Ia ingin memeriksa koleksi jam tangan mewahnya. Sudah waktunya bagi Sean menambah koleksi jam tangan. Saat Sean tengah menikmati sensasi memiliki benda kesayangannya akan bertambah banyak, Sharon muncul. Namun Sharon tidak lantas masuk. Ia mengintip dari balik pintu kamar yang tidak ditutup rapat oleh Lani. Sharon menegaskan pandangannya demi dilihatnya Sean sedang asyik memeriksa koleksi jam tangannya. Sharon mengucek mata. Itu Sean, kan? Kenapa dia bisa melihat? Dia benar-benar bisa melihat. Sharon berbalik menenangkan perasaannya. Benarkah yang ia lihat? Sean membuka penutup meja kaca lalu memilih jam tangan dan memakainya satu persatu. Sharon kembali melongo ke kamar Sean. Kali ini dilihatnya Sean membelakanginya. Ia sedang melihat koleksi dasi kerja yang berjejer rapi. Sean tidak buta. Apa dia berpura-pura buta? Kenapa? Oh, ini sungguh kejutan jika memang benar Sean sungguh hanya berpura-pura buta. Sharon melonjak senang. Sharon kembali berjalan menjauh dari kamar Sean. Ia akan berpura-pura baru muncul tapi di pertigaan koridor yang menuju kamar Sean. Ia bertemu Lani. Nona Sharon. Panggil Lani. Ya, aku mau ketemu Sean, tapi ada yang ketinggalan di mobil. Sean tidak sedang tidur, bukan? Sharon sedikit terperanjat. Oh, tidak. Ini Tuan minta dibuatkan smoothie. Silakan masuk. Jawab Lani sopan. Aku mau ke mobilku sebentar. Sahut Sharon. Lani hanya mengangguk sopan. Sharon gegas menghilang dari pandangan Lani. Ia pura-pura entah ke ruangan mana di rumah Sean yang sangat luas. Lalu kembali menuju kamar Sean. Sharon mengetuk pintu kamar. Lani membukanya. Sharon tersenyum lebar sekali. Terima kasih ya sudah merawat Sean dengan baik. Sharon menepuk bahu Lani akrab dan ramah. Lani mengangguk sopan. Sementara Sean sedikit mengernyit melihat perubahan sikap Sharon pada Lani. Bukankah kemarin Sharon berlaku kasar pada Lani? Kenapa saat ini sikapnya manis sekali? Batin Sean. Halo. Sayang, Sharon mengecup pipi Sean lalu duduk di sebelahnya. Apa pagi ini kamu mau jalan-jalan di taman? Biar ku temani. Ucap Sharon sungguh sangat manis dengan suaranya yang serak menggoda. Sean merasa aneh dan heran. Kamu gak kuliah? Tanya Sean. Hari ini tak ada jadwal kuliah. Aku sengaja datang ke sini karena ingin mengakui sesuatu. Ucap Sharon. Apa yang ingin kau akui? Bisakah kita hanya bicara berdua saja? Sharon bergelayut mesra di pundak Sean. Sean menghela napas. Lani, tolong tinggalkan kami berdua. Titah Sean. Baik, Tuan. Sepeninggal Lani, Sharon menangis seraya berlutut di kaki Sean. Dia mengakui kalau selama ini sudah berselingkuh dengan Josh. Tapi lalu menyadari kalau hatinya memang hanya untuk Sean, meski Sean buta. Sean terdiam. Ia heran kenapa tiba-tiba Sharon berani mengakui perselingkuhannya. Aku buta. Andai kau tidak mengaku, aku tidak akan tahu. Iya, tapi hati ini tak tenang.
Aku merasa bersalah sudah berkhianat dari tunanganku. Jawab Sharon terseduh. Benar-benar mengeluarkan air mata. Sean tergugu. Ia percaya dengan permintaan maaf Sharon. Jangan menangis di depanku. Aku lemah jika melihat seorang wanita menangis. Ucap Sean meraba wajah Sharon dan menyeka air mata Sharon dengan ujung baju panjangnya. Aku serahkan padamu. Entah mau kau lanjutkan pertunangan ini atau tidak. Tapi yang jelas, aku menyesal dan aku sudah memutuskan hubungan dengan Josh. Sharon tertunduk pilu. Dia berakting dengan sangat pintar hingga membuat Sean percaya dengan sandiwaranya. Sean diam sejenak. Ia merasa ucapan dan permintaan maaf Sharon benar-benar tulus. Andai Sharon tidak berterus terang pun, dia tak akan tahu karena buta. Tapi ternyata Sharon mengakui semuanya. Kenapa kamu memilihku padahal aku jelas-jelas buta? Pertama, karena perjodohan. Kedua, aku merasa nyaman bersamamu. Aman dan terlindungi, meski kamu tak bisa melihat. Kamu benar-benar menyayangiku, bukan? Sharon membelai rambut dan wajah Sean dengan kedua tangannya. Sekali lagi Sharon berakting sangat sempurna hingga Sean benar-benar jatuh dalam perangkap Sharon yang sudah mengetahui dirinya tidaklah buta.